salah satu kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan juga salam nantiasa tercurah pada junjungan kita, qudwatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya lah cahaya Islam masih bisa kita rasakan hingga pagi hari ini. Semoga cahaya Islam ini akan terus bersama kita hingga yaumil kiamah nanti dan menempatkan kita di surganya bersama keluarganya dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Mas sekalian, seperti biasa setiap pada sholat subuh hari Ahad, Miftahul Jannah mengadakan jihad subuh atau kajian Ahad subuh yang insya Allah pada pagi hari ini akan diisi oleh Ustadz Acep Miftahuddin dari Markas Dirasa Quran dari Pesantren Madinatul Quran Depok yang membahas tentang tema tazkirah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kajian kita pada subuh hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Acep kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman alladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Al-ayah. Sadaqallahul Maulanal Azim. Para pengurus, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah Allah dan taufiknya, dengan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga kita bisa memaksimalkan raga kita, bisa memaksimalkan pikiran dan hati kita untuk senantiasa hadir di majelis ilmu ini dengan harapan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ikhtiar untuk mencari ketenangan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara salah satunya menghadiri majelis ilmu yang di dalamnya dipelajari Al-Qur'an, dipelajari kandungannya dan saling mengajarkan satu sama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi illa yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumahnya Allah
yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Mereka membaca kitab-kitab Allah, membaca Al-Quran, dan mereka saling mempelajarinya. Illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka as-sakinah, tenangan di dalam hati mereka. Ghasyiyatuhumur rahmah. Ghasyiyat itu artinya menyelimuti. Artinya kalau kita sedang berada di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelimuti kita dengan rahmahnya Allah, dengan rahmat dan rahimnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Makanya wal laili idza yaghsha, dan demi malam apabila telah menyelimuti. Akhirnya semua ruangan menjadi gelap, semua alam menjadi gelap karena diselimuti oleh malam. Maka ghasyiyatuhumur rahmah, jika kita hadir di majelis ilmu, maka Allah akan menyelimuti kita dengan kasih sayangnya. Wa haffathumul malaikah, dan orang yang hadir di majelis ilmu mempelajari Al-Quran, saling mengajarkannya, maka malaikat akan menaungi orang-orang tersebut dengan naungannya. Maka menaungi di sini malaikat akan senantiasa mendoakan pada kita yang hadir di majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu di tempat yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan. Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat orang-orang yang mencari ilmu dan orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan pada hati kita. Allah Subhanahu wa taala liputi dengan rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala hadirkan malaikat di sekeliling kita untuk senantiasa meminta ampun kepada kita, mendoakan untuk memintakan ampun kepada kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menyebut-nyebut nama kita di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak terasa waktu sudah semakin cepat berlalu, dan waktu tidak pernah menunggu, bahwa rentetan-rentetan ritual hari besar Islam sudah kita lalui satu persatu, ya, dari mulai bulan puasa, bulan Ramadan, terus Idul Fitri, terus juga kemudian Idul Adha, terus juga kemudian sebentar lagi akan memasuki bulan Muharram, dan akan memasuki tahun baru atau tahun yang di bulan yang baru, di bulan Hijriyah, di bulan Muharram nanti. Maka waktu itu cepat berlalunya, dan waktu itu tidak pernah menunggu kita. Dan jika waktu itu berlalu, maka sesungguhnya kita sebagai manusia juga sedang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala jatah umur kita. Maka pelan-pelan Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita ke batas waktu kita, ajal kita. Walikulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Dan kepada setiap umat itu memiliki ajalnya masing-masing, memiliki batas waktunya masing-masing. Dan ketika ajalnya itu sudah tiba, maka tidak akan ada yang dapat mengakhirkannya atau tidak ada yang dapat menundanya. Maka hadirin rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya bena Adam, innaka anta ayyamun. Idza dhahaba al-yawm, dhahaba ba'duk." Wahai anak-anak Adam, sungguhnya kalian adalah kumpulan-kumpulan waktu, kumpulan-kumpulan hari. Ketika satu hari pergi, maka berkuranglah umur, ada yang berkurang di antara kalian, ada yang berkurang dari kalian. Maka sesungguhnya kalau diibaratkan sebuah puzzle yang ini sebagai kumpulan-kumpulan hari, maka satu hari berlalu, Allah Subhanahu wa taala telah kurangi dalam diri kita. Satu hari lagi berlalu, terus kurang sampai kita habis dimakan waktu, sehingga tibalah ajal menjemput kita. Maka orang yang paling baik adalah orang-orang yang bisa mempergunakan waktunya dengan baik. Karena tidak ada lagi modal untuk kita untuk memaksimalkan kehidupan di dunia ini kecuali waktu. Kalau kita sudah habis waktunya, maka habis pula lah jatah hidup kita di dunia ini. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, bagi orang-orang yang melalaikan waktu, itu kematian lebih baik baginya. Artinya hadirin rahimakumullah, kematian lebih baik daripada orang-orang yang tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabalin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Semakin dekat hari pembalasan, hari hisab kepada manusia, sedang mereka masih dalam keadaan fi ghaflatin mu'ridun, lalai, lupa. Semakin dekat pada hari penghisaban, seharusnya kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memaksimalkan waktu kita dengan baik. Tapi kadangkala semakin kita menyadari semakin dekat waktu hisab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin dekat hari perhitungan amal kita di akhirat nanti, tapi kita semakin lalai, sehingga waktu itu kita gunakan untuk hal yang sia-sia, kita gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah. Makanya ada salah seorang tabi'in, ketika melihat ada orang-orang yang sedang duduk-duduk ngobrol-ngobrol, ya, tidak ada faedah dan tidak ada manfaatnya, maka seorang tabi'in ini diajak oleh mereka yang sedang nongkrong-nongkrong, yang sedang ngobrol-ngobrol, "Ayo gabung bersama kami, ngopi-ngopi lah," seperti itu. Ngobrol-ngobrol, kita habiskan waktu ini. Maka apa kata seorang tabi'in tersebut? "Kalau kalian bisa menghentikan matahari, maka aku akan ikut ngobrol-ngobrol bersama kalian." Artinya kalau kalian bisa menghentikan waktu, maka aku akan ngobrol dulu, maka aku akan nongkrong-nongkrong dulu. Tapi sayangnya tidak ada yang bisa menghentikan waktu, sehingga bagi tabi'in ini tidak ada waktu untuk kemudian menggunakan waktu tersebut untuk berlalai-lalai, untuk berlupa-lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di waktu yang sangat cepat ini kita bisa memaksimalkannya dengan baik, karena setiap dari dulu sampai sekarang 24 jam itu masih satu hari itu masih 24 jam. Satu bulan atau satu tahun itu masih 12 bulan, tidak berkurang sama sekali. Namun kenapa waktu itu terasa begitu cepat? Karena tentunya kita harus sadar bahwa kita ini semakin lalai. Jadi tidak kerasa, sudah satu bulan lagi, sudah Jumat ke Jumat lagi, sudah kemudian tahun ke tahun lagi, ya. Maka mudah-mudahan dengan adanya momentum tahun baru Hijriyah yang diidentikan dengan hijrahnya Nabi SAW bersama para sahabat, sehingga Islam dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di Madinah
semakin bercahaya, semakin menyebar ke seluruh dunia, maka ada nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari peristiwa hijrahnya Nabi SAW bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah. Karena hadirin rahimakumullah, hijrah itu kan ada dua. Yang pertama hijrah al-makan atau hijrah tempat, bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu atas perintah Allah Subhanahu wa taala maka Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah Rasulullah SAW bisa lebih leluasa untuk berdakwah, bisa banyak kebaikan dan keberkahan di sana sehingga Islam begitu meluas. Dan ada yang kedua hijrah makanah, hijrah kedudukan. Hijrah dari yang dulunya kurang baik menjadi lebih baik. Hijrah dari yang dulunya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itu hijrah makanah, hijrah kedudukan. Nah, tentunya yang paling tepat untuk kita mengambil nilai-nilai hijrah di zaman ini adalah hijrah kedudukan kita, hijrah derajat kita. Yang tadinya kita malas beribadah menjadi kemudian rajin beribadah, yang tadinya kita berusaha untuk yang tadinya kita tidak pernah berusaha untuk menjemput peluang-peluang kebaikan. Dengan adanya momentum hijrah ini, ya tidak perlu menunggu 1 Muharram dari sekarang dan dari waktu yang sudah kita nikmati ini, mari kita sama-sama untuk memaksimalkan kedudukan kita supaya berpindah, supaya berhijrah dari tadi yang kurang maksimal menjadi maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwasannya jika kita diberi kesempatan untuk beramal di hari ini, maka kerjakanlah hari ini. Jangan menunggu besok, karena besok belum tentu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau besok masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal, maka beramallah di hari esok. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kesempatan kita untuk beramal di hari esok, maka kita juga tidak menyesal, karena kita sudah beramal, memaksimalkan amal kita di hari ini, hari yang masih kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala beri kesempatan untuk kita. Maka kalau kita terus menunda-nunda amal, besok saja, maka kita akan menyesal ketika hari besok itu sudah tidak diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka hadirin rahimakumullah, insyaallah pada malam atau pada pagi hari ini kita akan melihat esensi hijrah di model kekinian, ya. Jadi apa nilai-nilai hijrah apa yang kemudian kita harus maksimalkan pada zaman ini, insyaallah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, di dalam surat di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi alladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan berhijrah karena Allah, wa jahadu fi sabilillah, dan mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina awaw wa nasaru, beserta orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan pada orang-orang muhajirin, ulaika humul mu'minuna haqq, mereka itulah orang-orang yang mukmin sebenarnya, orang-orang yang beriman dengan iman sebenar-benarnya, lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka ampunan yang besar dan rizki yang mulia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
iman itu atau hijrah itu di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran itu selalu diidentikan dengan 3 kata, yaitu iman, hijrah, dan jihad. Iman, hijrah, dan jihad. Maka ketiga kata ini tidak bisa dilepaskan dari momentum atau kata atau himmah, kepentingan dari hijrah ini. Maka hadirin rahimakumullah, apa saja bentuk hijrah yang bisa kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama tentunya memperbaiki niat kita di dalam hidup di dunia ini. Ada sebuah hadis yang merupakan hadis ada di Rasulullah SAW sabdakan 1400 tahun yang lalu, tetapi masih relevan sekali dengan kehidupan sekarang yang kadang kita lalai dengan ini, kadang kita lupa dengan ini. Yang diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan dari sebuah amal itu apa yang diniatkannya. Nah, di sini berkaitan dengan hijrah. Man kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia usahakan, awimro'atin yankihuha, atau hijrahnya karena perempuan yang hendak dia nikahi, fahijratuhu ala man hajara ilaih, dan maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia usahakan, hijrahnya sesuai dengan apa yang dia maksudkan. Artinya hadirin rahimakumullah, maka kita harus mengecek kembali niat kita, mengecek kembali kemudian maksud dan tujuan kita hidup di dunia ini. Maka Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu tujuan hakiki kita, hakikat dari kita diciptakan adalah untuk itu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini sebagai tujuan kita. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jin dan manusia? Nah, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun aktivitasnya, apapun kemudian kegiatannya, digunakan untuk apapun waktu kita, yang jelas tujuannya hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, ini sebagai pengingat untuk kita di tengah-tengah kesibukan kehidupan kita di dunia ini yang kadang melalaikan sehingga merubah tujuan kita yang awalnya untuk akhirat jadi berbelok jadi tujuan dunia. Yang awalnya dunia kita untuk akhirat, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tujuan kita tidak sampai akhirat, tidak sampai dunia saja. Maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, wala taj'alud dunya akbaru hammina wala taj'alid dunya akbaru hammina. Maka ya Allah, jangan sampai Kau jadikan dunia ini sebagai akhir dari cita-cita kami. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha
wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ini peringatan pada kita yang cita-cita kita hanya sebatas tujuan duniawi saja. Hanya sebatas kemudian kita mengharapkan apa-apa yang ada di dunia saja. Man kana yuridu hartsal akhirah. Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghendaki balasan di akhirat, nazid lahu fi harthi, maka kami akan tambahkan balasan itu baginya. Wa man kana yuridu hartsad dunya, dan barang siapa yang mengharapkan balasan di dunia, nu'tihi minha, maka kami akan berikan sebagian kepadanya. Balasan dunia itu akan diberikan sebagian. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan bagi orang-orang yang tadi mengharapkan balasan di dunia saja, tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Jadi ada yang menarik di sini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang beramal dengan ingin balasan di dunia dan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan nazid lahu fi harsi, akan kami tambahkan. Nazid, ziyadah, Allah akan berikan ziyadah, Allah akan berikan tambahan padanya atas balasan-balasan kebaikannya. Tapi ketika orang-orang yang tujuannya hanya sebatas dunia saja, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha, hanya diberikan sebagiannya saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan balasan apapun. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagiannya. Maka pastikan hadirin rahimakumullah, kita luruskan kembali niat kita luruskan kembali maksud dan tujuan kita diciptakan, kita sadarkan kembali diri ini bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap di dunia kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan berharap di akhirat kita diberikan rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita harapkan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ar-Rahman, kasih sayang Allah untuk semua makhluk di dunia. Dan itu juga kita harapkan di dunia. Kasih sayang Allah untuk semua makhluk, baik itu manusia ataupun hewan ataupun makhluk-makhluk yang lainnya, Allah berikan sifat Ar-Rahman-nya. Allah berikan kasih sayangnya. Buktinya apa? Buktinya kita tidak pernah memikirkan sekarang ini ular-ular yang ada di hutan ini makan apa? Burung-burung yang berterbangan ini makan apa? Kita tidak pernah memikirkan itu. Karena ada Ar-Rahman-nya Allah, ada kasih sayangnya Allah untuk mereka. Dan kasih sayangnya Allah berupa Ar-Rahman ini tidak hanya diberikan kepada manusia yang beriman saja. Allah Subhanahu wa taala memberikannya juga Ar-Rahman ini kepada orang-orang atau kepada manusia yang tidak beriman juga kepada Allah. Mereka masih diberi kesehatan, mereka masih diberikan rizki, mereka masih diberikan kemudian apa-apa yang mereka usahakan. Tetapi Ar-Rahimnya Allah ini yang tentu kita juga harapkan, yaitu kasih sayangnya Allah di dunia dan kasih sayangnya Allah di akhirat untuk orang-orang beriman saja. Karena tidak akan ada lagi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Ar-Rahmanir Rahim. Kasih sayang Allah untuk semua makhluk di dunia, kasih sayang Allah untuk semua orang-orang yang beriman di akhirat. Maka itu yang kita dambakan hadirin rahimakumullah. Maka luruskan kembali tujuan kita dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita berhijrah, kita memperbaiki diri, kita kemudian menaikkan kualitas diri untuk semata-mata meningkatkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa hadirin rahimakumullah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul jihadi ayyujahadar rajulu nafsahu wa hawa." Sesungguhnya jihad yang paling besar itu adalah jihadnya orang-orang yang sedang melawan hawa nafsunya. Jihad melawan hawa nafsu itulah yang paling berat, yang paling besar. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita diberikan kekuatan untuk berjihad melawan hawa nafsu kita. Maka hadirin rahimakumullah, setelah meluruskan niat, setelah kemudian kita memperbaiki niat kita bahwa kehidupan kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah, baik itu seorang yang sedang sholat, yang sedang tilawah Al-Quran, yang sedang kemudian melakukan amal-amal soleh yang lainnya, atau berupa amalan-amalan hati, orang sedang bersabar, orang sedang bersyukur, kita sedang kemudian melakukan sesuatu yang ikhlas, kita sedang berhusnudzon kepada orang lain, kita sedang kemudian menghilangkan rasa kebencian kepada orang lain, itu adalah ibadah semuanya. Pastikan ibadah itu hanya bertujuan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua hadirin rahimakumullah, cara atau menyikapi hijrah ini, maka hijrah ini kita jadikan momentum sebagai proses untuk kita bertobat dari dosa-dosa kita, bertobat dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di waktu-waktu yang lalu, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin menggunung. Tidak ada kata lain, tidak ada cara lain kecuali kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanqati'ul hijratu ma tuqubbilatit taubah." Tidak akan selesai hijrah selama taubat masih diterima. Wala tazalu taubatu maqbulatun hatta tatlu'u syamsa minal maghrib. Dan taubat itu akan selalu diterima, tidak akan tertolak kecuali matahari telah terbit dari bagian barat. Artinya hijrah itu tidak akan selesai, hijrah itu tidak akan terputus selama taubat masih diterima. Selama kita masih bertobat, masih mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka proses hijrah itu akan terus berlangsung. Nah, hijrah di zaman ini yang terpenting adalah bagaimana kita kemudian bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat taubat-taubat kita. Kita bisa berhijrah meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat kita. Karena kadang diri ini tidak kemudian bisa setiap saat terhindar dari maksiat. Tidak setiap saat kemudian kita menjaga diri dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa kita lakukan adalah terus-menerus memperbaharui taubat kita, terus-menerus memperbaharui istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum matahari Allah Subhanahu wa ta'ala terbitkan dari barat. Dan itu tanda-tanda terjadinya kiamat besar. Hadirin rahimakumullah, jika matahari terbit dari barat, maka tidak ada lagi pintu taubat untuk kita, tidak ada lagi pintu ampunan untuk kita. Karena pada saat itu manusia sudah dalam keadaan lupa, manusia sudah dalam keadaan tidak ingat lagi Tuhannya siapa. Maka sebelum matahari diterbitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari barat, masih banyak waktu untuk kita, masih ada waktu untuk kita, masih ada kesempatan untuk kita untuk berhijrah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, la tanqati'ul hijratu ma tuqubbilat taubah. Hijrah tidak akan terputus selama taubat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, esensi hijrah yang ketiga adalah tadi meluruskan niat, terus juga kita berusaha bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang ketiga adalah berusaha
meninggalkan maksiat, berusaha meninggalkan maksiat baik itu perbuatannya atau tempatnya. Berusaha meninggalkan tempat yang dipenuhi maksiat, berarti ini harus hijrah makan, hijrah tempat, atau berusaha kita sendiri untuk meninggalkan maksiat yang sudah biasa kita lakukan. Nah, ini adalah suatu proses hijrah zaman ini, hadirin rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna milisanihi wa bilisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari lidah dan tangannya. Dan dilanjutkan, wa muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang berusaha menyelamatkan orang lain dari lisan dan tangannya. Artinya lisannya tidak dipakai untuk menyakiti orang lain. Tangannya tidak dipakai untuk menzolimi orang lain. Kekuasaannya tidak dipakai untuk membuat orang lain jadi sengsara. Tetapi hijrah wa muhajiruna, dan orang-orang yang hijrah itu man hajara manahallahu anhu. Orang-orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang berusaha meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka proses kita untuk meninggalkan maksiat, proses kita untuk meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan proses hijrah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warrujza fahjur, dalam Al-Muddatsir ayat 5. Warrujza fahjur, dan segala yang perbuatan keji, warrujza rijs, dan segala perbuatan yang keji, fahjur, maka tinggalkanlah. Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk perintah kepada kita untuk senantiasa berhijrah, meninggalkan segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, mungkin sekarang kondisi kita tidak seperti dulu Rasulullah SAW melakukan hijrah tempat. Kondisi kita banyak peluang-peluang kebaikan. Kondisi kita masih kemudian dalam keadaan kondusif. Maka tidak perlu kita hijrah secara tempat. Tapi yang perlu kita hijrah adalah kedudukan kita. Kita perlu hijrah dengan cara meluruskan niat dan juga kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian kita berhijrah dengan meninggalkan maksiat, meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan aplikasi dari yang namanya takwa itu sendiri. Maka takwa itu artinya sangat aplikatif banget. Kalau iman itu keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Kalau takwa, makanya para ulama itu mengartikan atau mendefinisikan takwa itu menjauhi apa-apa yang dilarang Allah dan melaksanakan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat aplikatif banget. Menjauhi, melaksanakan, itu adalah buah dari takwa. Maka ketika kita menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa, yang kemudian akan diberikan tempat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian zaman sekarang, zaman ini, orang yang beribadah secara rajin, orang yang kemudian senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat luar biasa nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadatu fil harji hijratin ilayya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beribadah ketika masa-masa fitnah, ketika banyak ujian di sekelilingnya, banyak cobaan, banyak tantangan di sekelilingnya, seperti berhijrah kepadaku. Seperti berhijrah kepadaku, kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang berhijrah, orang yang
beribadah ketika banyak ujian di sekelilingnya, banyak fitnah di sekelilingnya, hijrati ilayya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang sedang berhijrah kepadaku, Maka hadirin rahimakumullah, di sini kita menyadari dan mengambil hikmah bahwasannya momentum hijrah ini, nilai-nilai hijrah ini belum kemudian masih terdengar saklar oleh kita, masih terdengar kemudian hal yang harus kita betul-betul perhatikan, ya. Adapun waktu tahun baru Hijriah yang akan kita sambut pada beberapa hari lagi itu hanya pengingat saja, pengingat yang kadang kita lupa akan momentum hijrah ini. Dan hijrah itu maknanya sangat luas, hijrah itu maknanya sangat dalam. Dan salah satu yang kita bisa lakukan adalah dengan memperbaiki niat kita, bahwa tujuan kita, dimensi kita dalam beramal itu dimensi akhirat. Bagi para suami, mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga, dan hal-hal yang menunjang lainnya, maka itu niatkan sebagai ibadah. Bagi para istri, berbakti kepada suami, berbakti kemudian melayani segala kebutuhan suami dan yang lainnya, itu merupakan jika diartikan atau ditujukan sebagai beribadah, maka itu akan bernilai akhirat. Meskipun amalnya dunia, tapi bernilai pahala akhirat. Bagi seorang anak, berbakti kepada orang tuanya, menunjukkan 100% baktinya kepada orang tuanya, maka itu juga akan bernilai akhirat. Tapi ada amal-amal yang kemudian nilainya, kalau dilihat itu nilai akhirat, tapi sesungguhnya dia dimaksudkan, diniatkan oleh dunia, maka dia akan mendapatkan dunia saja. Misalkan ada orang yang sholat untuk mendapatkan perhatian dari orang lain, maka dia akan mendapatkan perhatian itu, tapi tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah mendapat atau sudah berbuat riya. Ada orang yang baca Quran tapi hanya ingin disebut sebagai qori saja, maka hanya ingin disebut sebagai orang yang bisa membaca Al-Quran dengan suara merdu saja. Dia akan dapat apa yang diniatkannya itu, akan dapat apa yang dimaksudkannya itu. Dia akan disanjung-sanjung sebagai orang yang pintar membaca Al-Quran, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak amal-amal yang kelihatannya amalan dunia, sesungguhnya itu bernilai akhirat. Seperti kita mencari nafkah, bekerja, kemudian beramal untuk orang-orang yang kita cintai. Suami beramal untuk istri, istri beramal untuk suami. Suami bekerja mencari nafkah, istri berbakti kepada suami. Itu kelihatannya amal-amal dunia. Tapi ketika diniatkan oleh kita sebagai tujuan akhirat, maka itu akan menjadi amal ibadah, amal akhirat yang akan dicatat sebagai kebaikan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya beberapa amal, betapa banyak amal yang itu kemudian kelihatannya amal akhirat, tapi karena di hatinya diniatkan sebagai amal dunia, maka tidak ada nilainya, tidak akan ada yang dia dapatkan kecuali amal-amal duniawi saja, kecuali apa yang dia harapkan di dunia saja, berupa pujian orang-orang, berupa penilaian orang-orang, berupa kemudian penghargaan dari manusia, maka itu akan dia dapatkan. Tapi wama lahu fil akhirati min nasib, di akhirat dia tidak akan mendapatkan apapun. Maka baik itu amal yang berdimensi akhirat, amal yang kemudian langsung ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau amal ibadah yang kita kerjakan di dunia ini yang berbentuk pekerjaan-pekerjaan duniawi, maka dua-duanya kita tanamkan dimensi akhirat atau harapkan pahala di akhirat. Untuk apa? Untuk kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan atau memberikan fadilah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka Allah akan tambah tadi ketika orang bermaksud di akhirat, bermaksud tujuannya akhirat. Tapi Allah ketika pada orang-orang yang bermaksud tujuannya dunia, Allah akan berikan sebagiannya saja, dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, tadi
jangan sampai kita terlewat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Di atas banyaknya dosa-dosa yang kemudian kita kerjakan, maka jangan sampai kita melewatkan momentum hijrah ini dengan cara tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita kerjakan sebelum tadi. Belum datang waktunya di mana kita tidak bisa bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tentunya usaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hijrah itu adalah salah satu hijrah itu adalah orang-orang yang berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kita masih ingat dengan hadis yang menceritakan ada orang yang sudah membunuh 99 nyawa. Dia datang untuk niat untuk berhijrah, untuk bertobat. Dia datang kepada seorang rahib, terus kata rahib itu, "Oh, kamu tidak bisa bertobat. Dosamu sudah terlalu banyak, membunuh 99 nyawa." Maka dia genapkan membunuhnya jadi 100 dengan cara membunuh orang atau rahib yang mengatakan bahwa dia tidak bisa bertobat itu. Maka dia sudah membunuh 100 nyawa. Datang lagi dia untuk mencari informasi kepada orang yang berilmu, orang yang alim. Maka ditanya orang yang alim tersebut, "Wahai Syekh, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah saya bisa diterima tobat? Apakah saya bisa bertobat?" Maka Allah sang menerima tobat. Tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tenanglah hati si orang yang sudah membunuh 100 nyawa ini, dan apa yang kemudian gurunya suruh untuk berhijrah. Untuk berhijrah, pergi ke suatu daerah dengan harapan meninggalkan tempat, meninggalkan kenangan, meninggalkan sejarah maksiat yang sudah dia lakukan. Maka caranya yaitu untuk berhijrah mencari tempat yang kondusif untuk kemudian kita beribadah dan untuk kemudian dia memperbaiki dirinya. Hadirin rahimakumullah, iman itu dalam pengertian mewujudkan dalam perbuatan, kata hijrah itu dalam pengertian selalu menuju kepada kebaikan, dan kata jihad itu dalam pengertian berjuang keras, berpegang teguh pada komitmen keislaman. Itu kata Islam, kata iman, kata jihad, dan kata hijrah yang tadi kita selalu baca di dalam Al-Quran, dan tiga kata itu selalu bersanding. Kata iman, kata Islam, kata hijrah, dan kata jihad. Tidak ada hijrah tanpa iman, tidak ada iman dan tidak ada hijrah tanpa berjihad sungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita. Karena pada dasarnya jihad yang paling besar yang harus kita lakukan adalah jihad melawan hawa nafsu di dalam diri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan di momentum tahun baru Hijriah yang akan kita lewati ini, kita tidak sekedar kemudian menganggap hijrah itu sebagai angin kata-kata yang berlalu begitu saja, tapi kita harus punya nilai, punya esensi dengan cara meluruskan niat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara berproses untuk meninggalkan maksiat atau meninggalkan hal-hal yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi orang yang betul-betul berhijrah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa iyyakum ajma'in, wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Bapak Ibu jamaah, masih ada waktu kurang lebih 10 atau 15 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan kepada jamaah yang ingin tanya terkait mengenai hijrah, ya, persilakan.
Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas Pak, maaf. Sekarang kan di era modern ya Pak ya, kita sering melihat pengajian-pengajian seperti di TikTok, ngaji-ngaji, habis-habis Quran gitu, terus kemudian ada yang memberikan gift atau apa gitu ya. Kalau kita lihat sih emang besar sih penghasilannya ya dari pengajian itu seperti itu gitu. Habis-habis itu dari pagi sampai malam tuh itu terus kayak. Jadi apa? Itu gimana sekarang faedahnya gitu? Apakah lebih bagus atau tidak gitu ya? Iya. Baik. Eh, Pertanyaan ini saya sangat paham karena saya juga konten kreator di TikTok, Ibu. Saya punya TikTok namanya Belajar Tajwid. Alhamdulillah sudah 15.000 followers, baru 15.000 followers. Dan saya setiap ba'da subuh siaran langsung untuk mengkaji tajwid. Jadi nanti silakan dilihat Belajar Tajwid. Setiap ba'da subuh saya mengkaji kitab-kitab tajwid dan alhamdulillah yang berkontribusi, yang mengikuti banyak ya. Dan memang ketika saya melihat ada konten kreator itu yang dia membaca Al-Quran gitu ya, dia membaca Al-Quran atau berdakwah sejenisnya, dan dia diberikan hadiah gitu ya, hadiah untuk dari penonton, diberikan hadiah, diberikan penghargaan seperti itu. Maka kalau kita melihat dari satu sisi, itu adalah hal yang positif, hal yang baik dilakukan di tengah digunakannya aplikasi tersebut banyak digunakan untuk hal yang sesuatu yang lalai, sesuatu yang kemudian kurang manfaat seperti mohon maaf joget-joget dan yang lain sebagainya gitu ya. Tapi ada orang-orang yang menggunakan aplikasi tersebut dan untuk berdakwah, untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang syiar Al-Quran dengan cara membacanya, mempelajarinya, ya, membedahnya dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah sisi kurang baiknya, menurut saya ada juga yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang mohon maaf belum standar sama sekali, bahkan masih perlu perbaikan, tapi dia sudah publish, sudah dibacakan di depan umum dan Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau masalah niat kita tidak bisa mengukur apakah niatnya untuk mendapatkan gift, penghargaan, atau niatnya semata-mata hanya syiar Al-Quran, itu tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita lihat. Maka sikap kita adalah melihat sisi positifnya terus Pak, melihat sisi positifnya. Karena kalau kita sudah menilai bahwa oh ini mah ria, ini mah pamer, ini mah ngamen misalkan, ingin diberikan hadiah misalkan, maka khawatirnya itu dapat mengotori hati kita, sedangkan yang kita tuduh itu belum tentu, yang kita nilai itu tidak baik itu belum tentu gitu. Maka kalau saya melihat itu bagus, positif untuk kemudian mengurangi konten-konten yang kurang berfaedah, meskipun itu tidak bisa dihilangkan, karena memang aplikasi tersebut diciptakan memang untuk itu, untuk hiburan, untuk kemudian melalaikan manusia seperti itu ya. Tinggal kita menggunakannya seperti apa dan cara pandang kita seperti apa. Kalau kita pandangnya positif, insya Allah itu menjadi pahala untuk kita dengan cara berhusnuzon, dengan cara kemudian selalu mendukung kebaikan-kebaikan. Kalau kita menilainya negatif, khawatirnya itu bisa menjadi prasangka yang
bisa menjadi keburukan, bisa mengotori hati kita. Jadi sikap kita selalu berpikiran positif. Tapi kalau ada kesalahan, seperti saya sering menegur dengan cara pribadi, tidak di hadapan umum, bagi orang-orang yang membaca Quran dengan bacaan yang belum standar tetapi sudah dipublish begitu. Khawatirnya apa? Khawatirnya bacaan ini dicontoh orang lain dan orang lain mencontoh yang kurang tepat, mencontoh yang kurang semestinya gitu dalam bacaannya. Seperti itu. Maka sekaligus juga yang ingin belajar tajwid, ya silahkan. Biasanya dari setiap hari ketika saya tidak mengisi seperti ini, saya buka siaran langsung di TikTok itu, diklik aja belajar tajwid untuk pemula. Di situ ada langsung keluar ya, Ibu ya. Seperti itu. Wallahu taala alam. Ambil sisi positif saja, Pak. Ya, jadi ini ya, harusnya pendakwah-pendakwah banyak yang manfaatkan media sosial untuk dakwah. Jadi media sosial yang kayak tadi TikTok atau Instagram itu banyak isinya tuh sesuatu yang positif gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu jamaah yang ingin tanya, silakan. Ya, tentunya ini bahasa kiasan ya Mas ya. Jangan sampai saya mau mati aja. Jadi nilai orang yang tidak bisa menambah kualitas dan menambah kebaikannya di dunia itu seperti nilai kematiannya. Artinya dia hidup tapi mati dalam kehidupannya. Artinya kan kembali kepada tujuan tadi bahwa manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah tidak sesuai dengan penciptaannya, sudah sesuai dengan tujuan apa yang dia ciptakan, maka kematian lebih layak artinya. Dalam arti di sini adalah dia hidupnya dia tapi seakan-akan dia sudah mati. Karena apa? Karena kehidupannya tidak bisa menambah kebaikannya, tidak bisa menambah saldo-saldo poin-poin kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi nilainya seperti orang yang mati, hidupnya itu nilainya seperti orang yang mati, tidak berdaya sama sekali untuk dia untuk mengumpulkan bekal untuk dia di akhirat nanti, seperti itu. Allah taala alam. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, jika tidak ada, kami mohonkan Ustaz untuk menutup kajian ini dengan doa, Ustaz. Baik. Kalau di sini Ustaz, loncengnya ini pas waktu syuruk atau pas sholat syuruknya? Pas waktu syuruk ya. Sependek yang saya ketahui, kalau waktu syuruk itu tidak diperkenankan untuk sholat pas waktu syuruknya, pas waktunya. Tapi kita tunggu 10 sampai kurang lebih 11 menit di negara kita itu baru kita laksanakan sholat syuruk seperti itu. Jadi bukan pas waktu syuruknya, tapi pas kita tunggu dulu. Ya, itu sedikit yang saya ketahui dari sholat syuruk ini. Baik, kita tutup dengan doa. Hadirin rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salami wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an.
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.